Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman, sesuai dengan request dari komentar-komentar teman-teman yang ada di video-video sebelumnya, menyampaikan bahwa mohon dibuatkan video tentang keuntungan atau keunggulan kelebihan dari melakukan pruning daun pada tanaman padi. Teman-teman, pruning daun tanaman padi ini dipopulerkan oleh petani-petani di Thailand. Jadi ini awalnya dipraktikkan oleh petani-petani Thailand dan akhirnya dicontoh atau ditiru oleh teman-teman di Indonesia. Mungkin ada juga yang di Vietnam yang sering kita lihat di video-video. Lalu dari pruning itu apa yang menjadi keunggulannya? Nah, ini kita mau bahas. Yang pertama adalah dengan melakukan pruning di usia 40 hari ke atas. Jadi idealnya itu bisa dilakukan pruning itu di 40 hari. Kenapa? Karena kalau terlalu muda, ini kan yang pertumbuhannya masih muda. Artinya ketika kita lakukan pruning, itu akan mengganggu proses fotosintesis pada daun. Nah, jadi sebaiknya waktu pruning itu dilakukan di usia 40 hari. Tujuannya yang pertama adalah menghindarkan padi dari serangan penyakit. Karena penyakit pada padi itu selalu bersarangnya itu di daun padi. Contoh, misalnya penyakit kresek, penyakit hawar daun, penyakit kerdil rumput. Nah, ini semuanya berada di daun. Sehingga ketika kita lakukan pruning pada saat itu, maka daun ini akan akan terbebas dari yang namanya penyakit, dari virus, bakteri ataupun jamur. Nah, itu jadi keunggulan atau keutamaan manfaat dari pruning yang pertama adalah menghindarkan tanaman padi dari serangan penyakit. Yang kedua, menghindarkan tanaman dari serangan hama. Jadi hama itu didominasi oleh penggerek, oleh sundep dan beluk itu. Ditambah nanti ada larva-larva yang berbentuk ulat. Nanti juga di situ ada serangan-serangan misalnya tikus dan lain-lain. Nah, teman-teman, begitu pruning ini dilakukan, maka potensi untuk diserang tikus itu sangat kecil. Kenapa? Karena di areal sela-sela batang padi ini itu banyak daun-daun yang sudah dipruning ini secara naluri oleh tikus itu dikatakan padinya sudah diserang. Artinya dengan adanya tumpukan-tumpukan daun yang dipruning itu naluri berbisanya dari tikus ini akan mulai menurun. Yang kedua, dari misalnya penggerek, dari misalnya sundep dengan beluk ini, semua itu bertelurnya di pelepah daun. Jadi semua itu bertelurnya di daun. Nah, ketika daun ini dipruning, maka potensi telurnya itu akan jatuh ke tanah, akan jatuh ke air. Misalnya kalau di sawah kita ini air, artinya peluang untuk berkembangnya beluk, sundep dan hama-hama yang lain semakin kecil. Jadi dengan adanya pruning ini potensi kurangi hama dilakukan. Jadi keunggulan yang kedua. Nah, keunggulan atau keutamaan yang dari melakukan pruning itu, ini
tanaman ini akan berfokus pada pembentukan buah. Jadi teman-teman, nutrisi untuk membentuk buah atau bulir padi dengan nutrisi yang digunakan untuk membentuk daun itu sebenarnya sama. Jadi pada processing penyaluran nutrisi ini ke daun, itu misalnya daunnya sudah di pruning, maka potensi dari nutrisi ini akan disimpan untuk disalurkan nanti ke buah. Nah, jadi teman-teman, processing ini melakukan pruning pada tanaman padi itu akan membuat nanti bulir padi kita akan semakin bernas. Itu. Yang keempatnya, ketika kita melakukan pruning, ini akan membuat batang-batang atau anakan yang tadinya tidak produktif itu bisa menjadi produktif. Teman-teman, kalau kita lihat adanya batang padi atau anakan padi ini tidak produktif karena tidak cukup nutrisi. Tidak cukup nutrisi yang disalurkan atau diserap oleh akar ini sehingga tidak bisa dikeluarkan. Nah, oleh karenanya dengan adanya pruning ini keterbatasan penyuplaian nutrisi ke daun sehingga nanti akan ditampung untuk mensuplai anakan-anakan atau batang-batang yang tadinya tidak produktif akan menjadi lebih produktif. Nah, itu teman-teman, jadi ada 4 keutamaan. Ada juga yang biasa menambahkan bahwa dengan melakukan pruning itu, maka potensi keluar malainya itu akan serentak. Akan serentak, tidak sama ketika tidak di pruning daunnya. Nah, kalau misalnya serempak keluar buahnya, itu nanti pada masa matangnya atau masa siap panennya ini juga akan bersamaan. Jadi potensi-potensi yang hilang itu dari hasil panen bisa kita minimalisir. Nah, itu teman-teman keunggulan dari melakukan pruning daun pada tanaman padi yang saat ini pun sebagian dari petani-petani di Karawang, petani-petani di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ini sudah mulai mempraktikkan pruning daun padi sehingga nanti bisa menaikkan potensi hasilnya. Jadi ada yang menyampaikan bahwa dengan melakukan pruning, itu bisa meningkatkan hasil panen hingga 20%. Nah, itu tadi alasan-alasannya kenapa bisa naik panennya karena penyakitnya bisa kita minimalisir, hamanya bisa kita minimalisir, terus pembentukan bulir nanti bisa bernas karena fokus nutrisi ke sana. Anakan tadi yang tidak produktif bisa menjadi lebih produktif, dan yang kelimanya bisa serentak keluar malainya sehingga potensi yang terbuang itu sangat kecil sehingga dengan itu bisa meningkatkan hasil panennya. Kalau ada teman-teman yang bertanya di usia berapa tanaman padi ini dipruning, kalau hasil analisis kami dan penelitian kami itu lebih kepada usia 40 sampai dengan 45 hari itu adalah waktu yang terbaik untuk melakukan pruning. Kalau terlalu lewat di usia 50 itu bisa jadi nanti sudah mempengaruhi malai yang akan keluar, tapi di bawah 40 hari juga ini potensi pembentukan anakan bisa terganggu dengan adanya terlalu cepat kita melakukan pruning. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga dengan sharing yang kami berikan bisa menjadi manfaat dan tambahan ilmu bagi teman-teman semua sehingga produktivitas pertanian di Indonesia
akan terus kita kembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.